Tutorial penyusunan Gender Analysis Pathway. Gender Analysis Pathway adalah suatu alat analisis gender untuk membantu para perencana mengarusutamakan perspektif gender ke dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. GAP bertujuan agar pembangunan dan anggaran pemerintah tidak hanya berjalan, tetapi juga memberi manfaat yang adil. GAP membantu menemukan kelompok yang tertinggal, memahami penyebabnya, lalu merancang solusi yang lebih tepat. Dengan begitu, laki-laki dan perempuan termasuk kelompok rentan bisa merasakan manfaat pembangunan secara setara. GAP sebagai bahan penyusunan RPJMD, Rensa, dan Randa PUG. Lalu, bagaimana langkah-langkah penyusunan Gender Analysis Pathway? Langkah pertama, identifikasi satu isu gender strategis dari indikator pembangunan kesetaraan gender, misalnya merujuk pada IPG, IDG, dan IKG. Langkah kedua, identifikasi faktor penyebab di pemerintah maupun di masyarakat. Langkah ketiga, susun rencana aksi menggunakan kerangka kerja logis yang terdiri dari 5 elemen, yaitu input, aktivitas, output, outcome, dan impact. Langkah keempat, identifikasi OPD atau unit organisasi yang relevan dalam menjalankan rencana aksi. Setelah kita memahami langkah-langkah penyusunan GAP, sekarang mari kita coba terapkan dalam menganalisis isu tingkat partisipasi angkatan kerja. Langkah pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini, kita dapat menampilkan data terpilah terkait angka keterwakilan antara laki-laki dan perempuan pada dunia kerja. Lalu kita dapat membandingkan kondisi dengan memperhatikan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam indikator tersebut. Jika ada selisih yang signifikan, itu bisa menjadi indikasi adanya masalah gender. Langkah kedua, identifikasi faktor-faktor penyebabnya. Pada tahap ini, identifikasilah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan angka TPAK antara perempuan dan laki-laki. Lalu, lakukan analisis mengapa TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki dalam 10 tahun terakhir. Apa saja penyebabnya? Dari pertanyaan itu, maka akan muncul berbagai jawaban, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jawaban tersebut bisa kita peroleh dari data statistik resmi, hasil kajian dan penelitian, hasil FGD, kebijakan dan regulasi, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, menyusun rencana aksi. Setelah kita mengetahui faktor penyebab masalah, maka langkah ketiga dalam GAP adalah menyusun rencana aksi. Dalam menyusunnya, kita harus memperhatikan 3 hal penting: output, outcome, dan impact. Output adalah hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan. Outcome adalah perubahan nyata yang terjadi setelah kegiatan berjalan, sedangkan impact adalah dampak besar yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Kemudian, mari kita buat rencana aksi. Rencana aksi atau intervensi 1 merupakan solusi cepat dan langsung ke masalah. Fokusnya mengatasi masalah yang terlihat di depan mata. Contohnya, perempuan tidak punya keterampilan sesuai kebutuhan pasar, maka rencana aksinya mengadakan pelatihan kerja. Jadi, intervensi ini langsung menyentuh ke sasaran. Kemudian rencana aksi atau intervensi 2 yaitu dukungan agar hambatan praktis bisa diatasi. Kadang perempuan sebenarnya mau ikut bekerja, tapi ada hambatan seperti beban pengasuhan anak, maka buatlah dukungan, misalnya daycare di tempat kerja. Jadi intervensi ini membantu agar solusi yang sudah ada bisa berjalan lebih lancar. Pada rencana aksi atau intervensi ketiga yaitu perubahan sistem supaya masalah tidak terulang lagi. Ibarat akar pohon, kalau hanya mengobati gejala, masalah bisa muncul lagi. Karena itu perlu perubahan aturan atau norma yang lebih mendasar. Misalnya membuat regulasi. Intervensi ini tidak langsung terasa cepat, tapi hasilnya lebih lama dan berkelanjutan. Langkah keempat, identifikasi OPD atau unit organisasi yang relevan dalam menjalankan rencana aksi. Pada isu TPAK, rencana aksi pertama, OPD yang relevan adalah KUKM, Kemendak, dan Kemenpar.
Rencana aksi kedua, OPD yang relevan, Kemen PUPR, Kemendikbud, dan Kemensos. Rencana aksi ketiga, OPD yang relevan adalah Kemnaker.